Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yang dengan segala nikmat, kebaikan, karunia dan keutamaannya kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini setelah kita menjalankan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di atas kebaikan, mengumpulkan kita di atas persaudaraan, mengumpulkan kita di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada qudwah dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berbahagia, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang akan kita bacakan pada pertemuan malam hari ini adalah Al-Hadithul Thamin wal Ishrun, hadis yang ke-28. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin aw fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, kata Imam An-Nawawi dari Abu Najih Al-Irbad ibni Sariyah, semoga Allah meridhai beliau. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kunyahnya Abu Najih, namanya Al-Irbad, bapaknya namanya Sariyah. Jadi beliau Al-Irbad ibnu Sariyah As-Sulami, beliau dari Bani Sulaim. Dan beliau ini sahabat yang masyhur, sahabat yang dikenal, termasuk dari Ahlus Suffah, sahabat yang tinggal di emperan-emperan masjid. Dan kebanyakan dari sahabat Ahlus Suffah ini, mereka adalah sahabat dari kalangan Al-Muhajirin, sahabat-sahabat yang berhijrah dari Makkah ke kota Madinah. Nah, dan mereka tidak membawa apa-apa ketika itu. Dimaklumi dalam peristiwa hijrah, banyak dari para sahabat Nabi, bahkan ada dari sahabat-sahabat yang dulunya kaya raya di Makkah,
seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat kaya raya, punya banyak tanah dan lahan di Makkah. Nah, itu beliau tinggalkan semuanya. Beliau pergi ke Madinah hanya dengan baju di badan saja, tidak membawa apa-apa. Dia tinggalkan semuanya dalam rangka berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka banyak dari sahabat muhajirin yang ketika itu tidak punya rumah, maka mereka tinggal di masjid-masjid, ya, tinggal di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu dari sahabat Ahlus Suffah itu adalah sahabat Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nah, dan beliau ini termasuk dari as-sabiqin al-awwalin, sahabat yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin. Bahkan Irbad ibnu Sariyah dikatakan bahwa beliau itu rubu'ul Islam. Maksudnya beliau orang yang keempat masuk Islam. Irbad ibnu Sariyah ini menunjukkan keutamaan beliau, termasuk dari orang-orang yang pertama beriman. Dan beliau juga dikenal dengan sahabat yang kathirul buka, sangat sering menangis kalau mendengar ataukah membaca Al-Quranul Karim. Dan ini menunjukkan kelembutan hati seseorang yang mudah menangis karena membaca Quran, karena mengingat ayat-ayat Allah, karena takut dengan siksaan Allah. Ini menunjukkan linul qulub, kelembutan yang ada di dalam hati. Beliau ketika Rasulullah SAW wafat itu tinggal di negeri Syam, di kota Hims. Nah, beliau tidak menetap di Makkah atau di Madinah. Iya. Dan banyak dari sahabat Nabi SAW yang mereka dulunya di Makkah atau di Madinah, kemudian mereka pindah ke negeri yang lain. Mengapa seperti itu? Tentunya kita pahami bahwa kota Makkah dan Madinah itu adalah kota yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Bahkan semulia-mulianya tempat di dunia ini adalah Makkah dan Madinah. Nah, tapi sebagian sahabat ada di antara mereka yang lebih memilih untuk tinggal di luar kota Makkah, di luar kota Madinah. Bukan mereka tidak tahu keutamaan Makkah dan Madinah itu, mereka tahu. Tetapi dari sisi lain mereka juga punya sikap wara', punya kehati-hatian. Kenapa? Betul Makkah dan Madinah itu punya keutamaan, sholat di sana lebih utama daripada sholat di tempat lain. Tetapi itu pun berbanding lurus dengan maksiat yang dilakukan di tempat itu. Jadi sebagaimana ibadah dilipat gandakan di tempat itu, dosa juga dilipat gandakan. Nah, sebagian dari mereka tidak merasa aman dari perbuatan dosa. Ketika mereka melakukan dosa di tanah haram, maka dosanya berkali lipat. Makanya ada di antara sahabat yang lebih memilih untuk tinggal di luar kota Makkah dan kota Madinah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sekitar 31 hadis. Salah satunya hadis yang kita bacakan ini. Beliau wafat pada tahun 75 Hijriah. Nah, beliau wafat pada tahun 75 Hijriah ketika terjadi persengketaan peperangan antara sahabat Abdullah bin Zubair dengan penguasa yang zalim tatkala itu yang bernama Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi. Nah, ini sedikit tentang biografi sahabat Abu Najih Al-Irbad ibnu Sariyah. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka beliau dalam hadis ini bercerita kepada kita, menceritakan kejadian yang waktu itu terjadi dan beliau sempat mendengarkannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Irbad, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat. Dalam sebagian riwayat dikatakan mau'izatan balighah, suatu nasihat yang sangat amat dalam, sangat menyentuh. Nasihat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya mau'izah itu, nasihat itu suatu penjelasan yang disertai dengan targhib atau tarhib, atau kedua-duanya. Penjelasan yang berisi dorongan atau motivasi, atau bersifat targhib, ancaman, sesuatu yang bisa membuat kita takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mau'izah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dan menyampaikan mau'izahnya kepada sahabat, dan yang terlihat dalam hadis ini, beliau menitik beratkan mau'izahnya, nasihat yang berisi tarhib, sesuatu yang berupa peringatan, yang berupa ancaman, hati-hati kalian. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya nasihat yang beliau berikan itu sangat menyentuh hati para sahabat, membuat mereka bergetar hatinya, membuat air mata mereka berlinang karenanya. Inilah nasihat dari as-sadiqul masduq, seorang yang jujur lagi terpercaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat beliau sangat mengena, nasihat beliau sangat menyentuh hati mereka. Dan itulah nasihat. Nasihat itu intinya bagaimana kita bisa membuat hati orang terenyuh, membuat hati orang tersentuh, membuat jiwa orang tertarik, termotivasi untuk melakukan ketaatan dan takut dari melakukan perbuatan maksiat. Itulah fungsi nasihat. Jadi bukan sekedar membuat lelucon, membuat orang ketawa, membuat suasana menjadi ramai. Kalau nasihat isinya cuma sekedar itu, ini nasihat yang bukan dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh seseorang kadang membuat lelucon, membuat orang tertawa, tetapi kalau majelis nasihat isinya cuma itu menyelisihi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya seperti itu. Membuat para sahabat menangis, membuat hati mereka tersentuh, membuat hati mereka terenyuh dengan nasihat itu. Inilah nasihat nabawi. Dan inilah nasihat seorang yang jujur menginginkan kebaikan kepada umat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya lihat bagaimana hal-hal yang diperingatkan oleh Nabi SAW, dan para sahabat pun melihat ini perkara-perkara yang tak pernah terjadi di masa mereka, perkara-perkara yang mereka tidak sangka kok bisa terjadi nanti sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Dan ternyata benar, sahabat mungkin tidak merasakannya, tapi kita yang hidup di akhir zaman itu merasakan apa yang diberitakan oleh Nabi saat itu. Nabi memberitakan dalam nasihat ini akan adanya penguasa-penguasa yang walaupun penguasa itu dari seorang budak, dan walaupun dia zalim, bagaimana sikap kita, bagaimana sikap kaum muslimin pada waktu itu. Tidak terjadi itu di masa Nabi. Kemudian Nabi ingatkan juga tentang adanya perselisihan, perpecahan di kalangan umat. Itu diingatkan oleh Nabi, tidak terjadi di masa Nabi, tapi terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Dan di zaman ini lebih mengerikan lagi, terjadi perpecahan dan perselisihan di kalangan kaum muslimin. Kemudian terjadinya perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyimpang, yang diada-adakan dalam urusan agama, tidak terjadi di masa Rasulullah, dan Rasulullah sudah peringatkan perkara tersebut. Ini dari inti wasiat nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini dianjurkan seseorang untuk memberikan suatu mau'izah, suatu nasihat yang berisi motivasi,
peringatan-peringatan kepada umat. Kenapa? Karena umat ini butuh dengan yang namanya peringatan. Umat ini banyak terlalaikan dengan kehidupan dunia, maka mereka butuh untuk diingatkan. Mereka butuh untuk diperingati. Mereka butuh diingatkan dengan ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah, supaya hati mereka tidak menjadi lalai karena banyaknya mereka bersentuhan dengan perkara dunia, dan dunia itu melalaikan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihat tersebut, dan itu di masa beliau yang tentunya jauh berbeda seperti di zaman kita sekarang ini, yang fitnah terlalu banyak di zaman ini, baik itu fitnatus syubhat ataukah fitnatus syahwat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk memberikan nasihat, memberikan pelajaran, dan peduli kepada orang lain. Di antara bentuk interaksi yang terbaik kita kepada saudara kita, kepada sesama muslim, adalah memberikan nasihat kepada dia. Iya, jangan kita merasa acuh tak acuh, merasa masa bodoh dengan tingkah pola saudara kita. Itu tidak peduli namanya. Iya. Tetapi sebagai seorang muslim, kita wajib untuk memberikan nasihat. Kita wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu perintah di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan apa? Dengan cara yang bijaksana. Kemudian sampaikan mau'izah hasanah, pelajaran-pelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha." Kata Allah Subhanahu wa taala, nasihati kaum muslimin, berikan nasihatmu kepada mereka, dan ucapkan untuk mereka pada diri-diri mereka ucapan-ucapan yang mendalam, yang menyentuh hati mereka. Nah, ini penting. Iya, seseorang itu memberikan pelajaran, pengajaran, memberikan nasihat, memberikan mau'izah, memberikan tausiah, iya, untuk perbaikan tentunya. Dan tidak ada perbaikan yang terbaik bagi umat ini kecuali manakala mereka dinasehati di dalam agama mereka. Karena tidak ada yang bisa merubah seseorang menjadi lebih baik kecuali dari tuntunan agama yang dinasehatkan di dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan mau'izah itu melembutkan hati. Seseorang yang hatinya keras bagaikan batu, tidak mudah tersentuh dengan hidayah, tidak mudah tersentuh dengan Al-Quran, tidak mudah tersentuh ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dia diberikan nasihat, maka akan memberikan kelembutan di dalam hatinya. Akan memberikan kelembutan di dalam hatinya. Kemudian akan mewariskan ketenangan di dalam dadanya, kebahagiaan di dalam jiwanya, dan ini akan menambah iman di dalam hatinya. Itulah fungsi dari mau'izah, dan ini yang sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Makanya Rasulullah SAW itu, ya, terkadang beliau menyampaikan nasihat itu sampai seharian, mulai dari sholat subuh sampai menjelang maghrib. Pernah satu hari Nabi SAW menyampaikan nasihat seperti itu. Bukan tiap hari Nabi seperti itu, bukan. Tetapi ada satu waktu beliau melakukan hal yang demikian, menunjukkan bahwa kaum muslimin itu butuh untuk dinasihati, dan kaum muslimin itu butuh untuk mendengarkan nasihat. Tidak cukup mereka hanya sekedar mendengarkan nasihat sepekan sekali pada hari Jumat saja, tetapi terkadang mereka butuh untuk menerima siraman-siraman rohani, ya, untuk apa? Untuk mengobati apa yang ada di dalam dada, kegelisahan yang ada di dalam hati. Itu akan menenangkan jiwa manakala seseorang mendengarkan mau'izah dan nasihat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan para sahabat ketika mendengarkan mau'izah dari Rasulullah SAW, mau'izah yang sangat mengena, yang sangat mendalam, yang sangat menyentuh hati mereka.
Sehingga apa? Disebutkan dalam hadis ini wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Membuat hati-hati mereka gemetar karenanya dan membuat air mata mereka berlinang karenanya. Membuat hati mereka takut dengan nasihatnya Nabi SAW. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang ibadah, takut yang terpuji. Karena salah satu ibadah kepada Allah adalah al-khaufu minallah, takut kepada Allah. Itulah takut yang disebutkan di dalam Al-Quran. Para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka punya rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang punya khasyatullah, perasaan takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Mereka menjadi ulama, kenapa? Karena rasa takutnya yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini ciri keimanan yang Allah tanamkan dalam diri seorang hamba. Seorang yang beriman, tentu dia akan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Itu akan membuat hatinya gemetar karenanya, takut dengannya. Inilah yang Allah sebut di dalam Quran di surat Al-Anfal ayat yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah pada mereka, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka itu, menjadi takut hati mereka itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal dan bersandar diri. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tarbiyatur Rasul. Inilah pendidikan Rasul kepada para sahabat, sehingga membuat hati mereka menjadi lembut. Dulu para sahabat itu di masa jahiliyah, sebelum Islam datang, itu orang Arab itu terkenal orang-orang yang sangat keras, apalagi Arab Baduy, Arab pegunungan. Itu sangat keras mereka itu. Dan mereka itu sifatnya orang yang sangat tega, bahkan kepada keluarga mereka sendiri. Makanya kita bisa baca dalam Quran, kebiasaan orang-orang Arab dulu di masa jahiliyah, mereka kubur anak mereka hidup-hidup. Itu orang-orang Arab dulu. Nah, makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Dan apabila wanita-wanita atau bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu, mereka ditanya, mengapa mereka bisa dibunuh, dikubur hidup-hidup? Ini Allah terangkan dulu kebiasaan orang Arab. Mereka kalau lahiran istri mereka itu sudah dalam keadaan takut mereka. Orang kan kalau lahiran kan istrinya senang kan. Kalau mereka tidak takut. Jangan-jangan yang lahir ini anak perempuan. Nah, orang Arab itu sangat benci dengan anak perempuan. Bayi perempuan mereka tidak suka. Itu aib pada keluarga mereka dulu itu. Makanya disebut dalam Quran juga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila salah seorang dari mereka, orang Arab ketika itu di masa jahiliyah, diberikan kabar dengan lahirnya seorang anak perempuan, apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, maka menjadi hitamlah wajah mereka, merah padamlah wajah mereka, dan mereka sangat amat marah tatkala itu. Kenapa yang lahir ini anak perempuan? Kenapa yang lahir ini bayi perempuan? Maka mereka diperhadapkan dengan dua perkara. Kata Allah, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Maka mereka pun bersembunyi dari orang banyak
karena jeleknya berita tersebut datang kepada mereka. Ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab. Pilihannya cuma dua. Apakah mereka harus pelihara bayi perempuan mereka ini dengan menanggung malu dan kehinaan, atau mereka harus menguburnya hidup-hidup? Lihat, menguburnya hidup-hidup. Makanya tidak sedikit dari mereka kalau lahir anak perempuan mereka, istrinya Pak, istrinya itu disebutkan dalam riwayat, istrinya itu disuruh keluar, lahirannya itu di dalam kayak kuburan. Jadi mereka, suaminya galikan memang kuburan. Ya, suaminya galikan kuburan, lahirannya di situ. Kenapa? Karena kalau yang lahir anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Subhanallah. Sampai seperti itu mereka di masa jahiliyah loh ini. Jadi mereka orang Arab itu orang yang sangat tegaan mereka. Dulu ketika Islam datang, ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka, Rasul ubah hati mereka. Betul-betul dirubah hati mereka 180 derajat. Yang tadinya keras hati mereka betul-betul menjadi lembut ketika itu. Lihat bagaimana pengaruhnya Rasulullah kepada para sahabat ketika itu. Padahal hati mereka keras, tapi lihat ketika dibacakan ayat Quran saja langsung menjadi gemetar hati mereka, langsung menangis mereka, mudah meluapkan tangisan mereka, menangis mereka dengan hal tersebut. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling pandai memberikan nasihat. Makanya betapa celakanya orang-orang pada masa itu yang tidak menerima nasihatnya Rasulullah SAW. Ya kan? Betapa celakanya orang-orang itu. Kenapa? Memang betul-betul tertutup hati mereka. Betul-betul tertutup hati mereka. Kayak si Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya itu. Nah, tidak menerima nasihat Nabi. Padahal mereka tahu, dan mungkin dalam hati kecil mereka mengenali hal tersebut. Tetapi karena kesombongan, karena kedengkian, mereka tolak kebenaran itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi juga menunjukkan betapa mulianya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan termasuk dari sebab untuk kelembutan hati, kalau kita ingin agar hati kita lembut, baca Al-Qur'an. Kalau sulit bagi kita untuk membaca Quran, maka dengarkan ayat-ayat Quran itu. Dengarkan ayat-ayat Quran itu, simak dia, dan jangan pernah bosan untuk mendengarkannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Belumkah datang saatnya, kata Allah, bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Peringatan Allah itu akan menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu sahabat Irbad ibnu Sariyah melanjutkan ceritanya. Ketika beliau mengatakan, suatu hari Rasulullah menasihati kami dengan suatu nasihat yang sangat amat mendalam, membuat hati kami gemetar karenanya, membuat air mata kami berlinang karenanya. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Kata para ulama, di dalam keterangan ini menunjukkan disyariatkannya memberikan wasiat ketika seseorang itu ingin berpisah, baik dia berpisah tempat atau berpisah selama-lamanya. Makanya ada wasiat kematian. Orang kalau mau meninggal atau berada dalam sakarat, atau dia lihat tanda-tanda mau mati, maka dia hendaknya berwasiat. Nulis wasiat, Pak. Kalau punya utang, tulis utangnya di situ.
Kalau punya sesuatu yang penting mau disampaikan, tulis di situ. Makanya ada sebagian sahabat, mereka itu kalau tidur di malam hari sudah nulis wasiat, ada di bawah bantalnya. Mereka khawatir kalau mereka dijemput oleh kematian. Nah, kalau dijemput kematian sudah ada wasiat tertulis di sini. Ada sebagian sahabat seperti itu. Saking takutnya mereka jangan sampai lupa berwasiat untuk anak-anaknya nanti, untuk keluarganya nanti. Kadang perlu ada wasiat, perlu ada ya wasiat kepada keluarga kita. Jangan sampai nanti kita tinggalkan merekanya berantakan nantinya. Nah, wasiat itu penting. Dan orang yang menerima wasiat tentu tahu, oh ini wasiat ini. Apalagi misalnya wasiat dari orang tuanya. Nah, oh mereka sangat pegang itu. Ini wasiat orang tua saya ini. Nah, pentingnya berwasiat itu. Pentingnya apa? Berwasiat itu. Nah, demikian pula orang yang mau berpisah tempat, dia mau meninggalkan seseorang, berikan wasiat. Berikan wasiat, sampaikan wasiat. Nah, itu penting. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di perjalanan. Bisa jadi ada sesuatu di perjalanan kita tidak tahu. Nah, pentingnya berwasiat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka para sahabat Nabi SAW meminta wasiat, dan orang yang dimintai wasiat, orang yang dimintai nasihat, hendaknya memberi nasihat, hendaknya memberikan wasiat. Dan itu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Nabi SAW pernah bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, kata Nabi, ada 6. Salah satunya, wa idzastansahaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, nasihati dia. Nasihati dia. Nah, di sini sahabat Pak minta wasiat. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kesungguhan para sahabat. Tadi sudah diberikan nasihat sama Nabi. Sudah diberikan nasihat sama Nabi. Kini mereka minta wasiat lagi. Apa bedanya nasihat dan wasiat? Beda tentunya. Wasiat ini lebih khusus lagi. Walaupun kita paham wasiat itu kadang berisi nasihat di dalamnya, tetapi wasiat lebih penting lagi. Yang namanya wasiat itu kan pokoknya yang terpenting mau kita sampaikan sudah. Ilmu-ilmu terakhir ibaratnya yang sudah, inilah yang harus kalian pegang istilahnya itu. Itu namanya wasiat. Makanya kalau orang mau meninggal misalnya dia berwasiat, nah itu memang sudah yang paling terakhir sudah itu. Itu yang paling penting sudah, yang harus kalian terapkan, yang harus kalian amalkan. Makanya wajib menjalankan wasiat sepanjang wasiatnya bukan kemaksiatan kepada Allah. Kalau ada orang berwasiat, nanti kalau saya mati bangunkan bar untuk saya. Nah, ini wasiat maksiat, ini tidak boleh tidak boleh untuk dilaksanakan. Tapi kalau wasiat yang lain, nah ini wajib untuk dijalankan. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pun memberikan wasiatnya. Kesimpulan wasiat Nabi di dalam hadis ini ada 4 hal. Yang pertama, wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Itu wasiat Nabi yang pertama. Yang kedua, wasiat untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, penguasa kaum muslimin. Yang ketiga, wasiat untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan wasiat keempat, untuk waspada dari yang namanya bid'ah dan penyimpangan. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi dalam wasiatnya ini, 4 perkara ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita singgung wasiat pertama dulu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallahi azza wajalla." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla. Wasiat Nabi yang pertama. Dan ini wasiat yang sering kita diwasiati dengannya. Nasihat yang tentu sangat sering kita dengarkan, takwa kepada Allah. Tiap Jumat kita dengarkan. Ya, bahkan isi dari nasihat-nasihat itu kebanyakannya berisi takwa kepada Allah. Kebanyakannya seperti itu. Nah, makanya itu wasiat pertama Nabi. Itu wasiatnya pertama Nabi. Dan itu wasiatnya Allah kepada seluruh umat manusia.
Takwa itu wasiatnya Allah kepada seluruh umat manusia. Mana ayatnya Ustaz? Ayatnya dalam surat An-Nisa 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kata Allah, kami Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian wahai ummatul Islam. Apa wasiat Allah? Anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu hadis Nabi yang sudah pernah kita syarah, yang sudah kita pernah jelaskan dalam hadis Arba'in Nawawi ini. Nabi pernah menyatakan kepada Abu Dar, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jangan bertakwa kepada Allah cuma di masjid saja. Jangan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di tempat-tempat tertentu saja, tapi di semua tempat. Di rumah kita bertakwa, di masjid kita bertakwa, di tempat kerja kita bertakwa, dimanapun kita berada, takwa kepada Allah harus ada dan selalu ada pada diri kita. Karena ada orang itu, dia mampu bertakwa kepada Allah hanya ketika di masjid saja. Di luar masjid nampak aslinya, di dalam rumahnya nampak baru aslinya dia bagaimana. Nah, ini tidak mampu bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Wasiat Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bagaimana itu takwa itu? Bagaimana hakikatnya? Ada salah seorang penyair mengatakan begini, khallid dunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa wa'mal kamashin fawqa ardis syauqi yahdar ma yara la tahtakir baik la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Penyair Arab berkata begini, ini menjelaskan tentang takwa itu. Tinggalkanlah semua dosa, yang kecil maupun yang besar, itulah takwa kepada Allah. Beramallah kamu sama seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Dia akan waspada dan hati-hati ketika dia menginjakkan tapak kakinya di tanah tersebut. Kenapa? Khawatir ketusuk duri. Orang yang bertakwa ketika dia berjalan di dunia ini seperti itu. Hati-hati dia, ekstra hati-hati dia. Nah, dia lihat tidak sembarangan dia jalan. Iya, tetapi dia penuh kehati-hatian. Nah, dia penuh kewaspadaan. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam apa? Duri-duri yang menusuk dirinya dalam keadaan dia tidak sadar. La tahkiranna saghiratan. Jangan kau remehkan dosa kecil. Kenapa? Innal jibala minal hasa. Orang terkadang meremehkan akan dosa kecil aja ini. Bukan dosa besar ini. Dosa kecil aja nama masalah lah. Jangan, kata beliau. Innal jibala minal hasa. Ketahuilah, gunung itu awalnya dari kerikil-kerikil yang kecil. Lama-lama berkumpul sampai jadi bukit, sampai jadi gunung. Itulah ibarat orang yang melakukan dosa kecil, meremehkan dosa kecil, meremehkan dosa kecil, melakukan terus dosa kecil, akhirnya bukan dosa kecil lagi yang dilakukan, dosa besar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka takwa kepada Allah itu wasiat pertama Nabi. Wasiat kedua Nabi, al-amru bis-sam'i wa ta'ah. Kata Nabi apa? Was-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abadun habasyiyun. Hendaknya kamu mendengar dan taat walaupun yang memerintah kamu seorang budak dari keturunan Habasyi. Habasyah itu sekarang Ethiopia sekarang ini. Nah, Nabi SAW wasiatkan kepada kita umat Islam mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah kaum muslimin. Sepanjang dia Islam, sepanjang dia muslim, maka wajib mendengar dan taat. Dalilnya sangat banyak, bahkan dalil tentang mendengar dan taat kepada penguasa mencapai derajat mutawatir. Mencapai derajat mutawatir sangat amat banyak. Bahkan ayat dalam Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan penguasa di antara kalian.
Rasul pernah bersabda, man ata'al amir faqad ata'ani wa man asal amir faqad asani. Siapa yang taat kepada penguasanya berarti dia taat kepada saya. Siapa yang berdurhaka kepada penguasanya berarti dia durhaka sama saya. Nabi tempatkan kedurhakaan kepada penguasa sama seperti durhaka sama saya, kata Nabi. Ini menunjukkan apa? Wajibnya mendengar dan taat kepada mereka. Tapi catatannya sepanjang mereka tidak memerintah kepada maksiat. Nah, kalau mereka memerintah kepada maksiat, tidak ada ketaatan, tidak ada mendengar dan taat kepada perkara maksiat. Nah, innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia kalau urusannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tetapi kita tidak wajib mendengar dan taat dalam perkara itu saja. Jangan langsung mencabut ketaatan dari penguasa, itu tidak boleh. Tetap kita mendengar dan taat dalam perkara yang lain. Mendengar dan taat dalam perkara yang lain. Tapi kalau dalam maksiat, tidak boleh mendengar dan taat dalam perkara itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ustadz, bagaimana dengan kezoliman penguasa? Kezoliman penguasa kita diperintahkan untuk sabar. Diperintahkan untuk sabar. Rasul pernah menyatakan, isma' wa ati wa in duriba dhahruka wa ukhida maluk. Dengar dan taat walaupun hartamu harus diambil, walaupun punggungmu harus dipukul, kata Nabi. Ini sabda Nabi, Pak, Sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita diperintahkan sabar ketika menghadapi kezaliman penguasa. Bahkan Nabi pernah menyatakan dalam hadits yang sahih, innakum satarawna atharatan, sungguh kalian, kata Nabi, akan melihat atharatan. Atharatan ini penguasa yang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan rakyatnya. Egois dia, tidak mau dia peduli dengan rakyatnya. Nah, kemudian Nabi ditanya, ya Rasul, bagaimana sikap kami kalau begitu ya Rasul? Isbiru hatta talqauni alal haud. Sabar kalian, kata Nabi, sampai kalian berjumpa di telagaku dengan aku, kata Nabi. Jadi perintah Nabi untuk sabar. Sabar itu sampai mana, Ustaz? Sabar itu bukan arti berdiam diri ketika melihat kemungkaran tidak diingkari, bukan. Sabar itu kita sabar, tapi kalau ada kemungkaran kita wajib merubah kemungkaran. Rasul pernah menyatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan kalau mampu. Tidak mampu dengan lisan, tidak mampu lagi maka dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman, kata Nabi. Nah, jadi sikap kita itu sabar. Tapi kalau ada kemungkaran, tetap diingkari yang namanya kemungkaran. Artinya kesabaran bukan mengharuskan kita untuk diam. Ada kemungkaran yang diterapkan, oh kita diam-diam saja, diam-diam saja. Bukan. Ingkarul mungkar tetap ada. Nah, dan ingkarul mungkar tidak menafikan kesabaran kita dalam menghadapi kezaliman penguasa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena dalam hal ini ada orang yang terlalu ekstrim, ada juga yang menyepelekan. Yang ekstrim bagaimana? Ketika melihat penguasanya zalim, oh kita harus berontak, kita harus melakukan kudeta, harus melakukan ini dan itu. Ini terlalu ekstrim ini. Ada juga yang terlalu menyepelekan, oh diam saja, ikut aja sama penguasa. Apapun yang diperintahkan, apapun yang dia lakukan, benarkan saja. Ini menyepelekan namanya. Nah, kita itu pertengahan. Lihat ada kemungkaran, harus diingkari. Nah, tapi jangan tetap mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang baik yang mereka perintahkan dalam kebaikan. Karena memang stabilitas keamanan masyarakat kita ini itu tidak bisa kita pungkiri. Mesti ada penguasa yang mengaturnya. Mesti ada penguasa yang memang mengatur kehidupan kita. Kalau tidak, bagaimana apa yang terjadi? Makanya masyhur di ucapan para ulama, kata mereka, 60 tahun bersama penguasa zalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa ada penguasa. Betapa pentingnya penguasa itu di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat atau nasihat Nabi SAW yang kedua. Yang ketiga, apa nasihatnya Nabi SAW?
yaitu untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Nabi kabarkan, Pak, fa innahu may ya'is minkum, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup lama di antara kalian, fasayarah khilafan katsira, kalian akan lihat perselisihan yang sangat banyak. Berselisih manusia ini, berpecah belah manusia ini. Nah, ini kabar Nabi SAW, dan ini sunnatullah yang terjadi. Iya, kaum muslimin berpecah belah, dan persis seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Rasulullah pernah bersabda, Pak, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah. Orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati, umatku kata Nabi akan terpecah belah ala salasin wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan, lebih banyak. Dan yang lebih diperhatikan oleh Nabi SAW dalam hal ini, kata Nabi, sintani wa sab'una finnar, 72 di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, 1 di dalam surga. 1 di dalam surga ini siapa ya Rasul? Al-jamaah, kata Rasul. Jamaah. Jamaah itu siapa? Bukan orang mengklaim saya jamaah, bukan. Ini bukan klaim orang per orang atau kelompok tertentu, bukan. Tetapi al-jamaah dijelaskan sendiri oleh Nabi. Kata Nabi, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Jamaah itu adalah orang-orang yang berada di atas jalannya saya dan jalannya sahabat saya. Itulah al-jamaah. Jadi siapapun dia, dari bangsa manapun dia, dari suku manapun dia, kapan jalan hidupnya berada di atas jalannya Rasul, jalannya sahabat Rasul, merekalah al-jamaah, walaupun dia seorang diri. Jadi bukan klaim untuk kelompok tertentu ya, bukan klaim untuk organisasi tertentu, bukan. Tetapi untuk umat Islam semuanya, kapan mereka berpegang teguh dengan jalannya Rasulullah dan jalannya sahabat Rasulullah, merekalah yang akan selamat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW. Makanya ketika Nabi mengabarkan hal ini, Nabi tidak kabarkan begitu saja, Pak. Nabi berikan solusi. Apa solusi Nabi? Fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Nah, ini mungkin kita bertanda tanya ini, kok berpegang teguh dengan sunnah itu wajib, Ustaz? Bukankah sunnah itu maknanya kalau kita jalankan berpahala, kita tinggalkan tidak berdosa? Nah, itu sunnah dalam istilah fikih, Pak. Nah, kalau sunnah dalam istilah fikih memang seperti itu. Sunnah yang dimaksud di sini jalan hidupnya Nabi, cara ibadahnya Nabi, wajib kita ikuti kan? Berakidahnya Nabi, bermuamalahnya Nabi, hidupnya Nabi, beragamanya Nabi, itu sunnahnya Nabi. Kita wajib untuk mengikuti itu. Makanya fa'alaikum bisunnati, kata Nabi, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian ternyata Nabi tidak hanya mencukupkan dengan sunnah beliau, wa sunnatil khulafair rasyidin, sunnahnya para khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, ini nanti akan kita bahas insyaallah taala, dan juga nanti akan kita sebutkan wasiat Nabi, nasihat Nabi yang keempat terkait dengan penyimpangan yang terjadi. Naam, yang tentunya kita waspada. Ingat, Pak, ini wasiatnya Nabi. Kalau wasiatnya orang tua kita saja itu kita tahu betapa pentingnya, apalagi wasiatnya Nabi, lebih penting lagi tentu saja. Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.